Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2024 dalam kategori Best Technology bersama saya, Chafinas Nasyar. Vertiv Holdings Company, perusahaan teknologi yang menyediakan infrastruktur digital penting dan solusi kontinuitas untuk industri global, telah melaporkan hasil keuangan yang mengesankan untuk kuartal ketiga yang berakhir pada 30 September 2024. Vertiv melaporkan penjualan bersih 2.074 dolar Amerika Serikat atau naik 19% secara tahunan. Selain itu, laba operasi kuartal ketiga 2024 dilaporkan 372 juta dolar Amerika Serikat atau melesat 48%. Margin operasi yang disesuaikan meningkat menjadi 20,1% pada periode yang sama, didorong oleh peningkatan volume dan pelaksanaan komersial yang menguntungkan, yang sebagian diimbangi oleh investasi dalam divisi penelitian dan pengembangan atau R&D, biaya peluncuran fasilitas manufaktur baru, dan biaya tetap yang terkait dengan perluasan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan. Catatan apik tersebut sejalan dengan pertumbuhan pesanan sekitar 37% year on year hingga akhir kuartal kedua 2024 yang didorong oleh permintaan tinggi di pasar data center atau pusat data skala besar, kolokasi, serta aktivitas terkait AI termasuk teknologi pendingin cair atau liquid cooling technologies. Chief Executive Officer Vertiv, Giordano Albertazzi, mengakui adanya percepatan pendapatan perusahaan yang berasal dari produk pendingin cair, meskipun pasarnya belum matang. Dirinya pun mengungkapkan ada indikasi yang jelas tentang percepatan pengembangan AI yang benar-benar menggembirakan dan yang mendorong permintaan di seluruh portfolio daya thermal, sistem teknologi informasi, solusi infrastruktur, dan layanan yang mendukung kecerdasan buatan AI. Perusahaan global terkemuka Vertiv telah hadir di Indonesia sejak lama dan ikut memberikan kontribusi besar dalam mempercepat transformasi digital di tanah air. Lantas seperti apa keunggulan layanan Vertiv ini untuk industri digital di Indonesia? Sudah ada Sales Director PT Vertiv Technology Indonesia, Mario Leonardo Chandra, yang hadir di studio CNBC untuk memaparkannya untuk Anda. Good day to you, Pak Mario. Apakah Anda sudah siap? Selamat pagi. Saya sudah siap. Terima kasih, Sianas. Oke. Perkenalkan, nama saya Mario Leonardo Chandra. Saya adalah Sales Director untuk PT Vertiv Teknologi Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit bahasan tentang impact dari AI pada infrastruktur data center. Vertiv sendiri kita per tahun kemarin, kita adalah perusahaan yang size-nya 7 billion USD. Kita punya lebih dari 50 tahun pengalaman di industri ini dengan employee lebih dari 27.000. Nah, berikutnya adalah AI itu sendiri adalah hardware yang membutuhkan banyak sekali power. Bisa kita lihat server pada awalnya adalah hanya membutuhkan 300 watt. Pada saat ini server AI membutuhkan sampai dengan 1.2 kilowatt per server, di mana ini kenaikannya bisa sampai dengan 4 kali. Dan dengan demikian akan terjadi perubahan dari data center itu sendiri, di mana karena efek dari meningkatnya power yang dibutuhkan, di mana pada saat biasanya sebelumnya ada 5-15, saat ini kita ada di posisi 20-50 kilowatt per rack. In the near future kita akan mencapai sampai dengan 80 sampai dengan 140 kilowatt per rack. Dan juga pada masa depan kita mengharapkan dan kita akan antisipasi sampai dengan 500 kilowatt per rack. Dengan demikian terjadi perubahan pada cara kita mendesain dan melihat kebutuhan kita dalam data center. Ada lima subjek yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari thermalnya sendiri. Zaman dulu data center tidak boleh ada liquid di dalamnya. Tapi pada saat ini kita membutuhkan untuk menggunakan liquid di dalamnya supaya terjadi heat removal yang instan dan cepat. Lalu berikutnya adalah pada saat kita mendesain power, kita tidak hanya mendesain power hanya untuk beban yang sudah kita ketahui,
tapi juga kita membutuhkan menyediakan power backup untuk sistem cooling itu sendiri. Dan berikutnya adalah rack dari server itu sendiri juga saat ini membutuhkan ketahanan terhadap beban yang jauh lebih tinggi pada saat yang sebelumnya. Dan juga pada saat mendesain dan mendeploy infrastruktur dari data center ini, kita perlu untuk mendesain secara berbarengan dan juga kita harus mampu untuk mendeploy secara berbarengan. Dan juga pada saat kita mendesain AI cluster itu sebaiknya kita desain secara terpisah untuk dengan data center lainnya. Dan juga untuk life cycle-nya kita juga perlu untuk memilih perusahaan yang memiliki jaringan service yang mumpuni di tempat di mana kita akan mendeploy AI ini. Nah, dengan demikian dengan kebutuhan AI yang sedemikian besar dan sedemikian kompleksnya, Vertiv meluncurkan yang kita sebut sebagai Vertiv 360 AI, di mana di sana kita sudah menyediakan pre-design solutions yang mana para customer kita bisa memilih dan sudah mengetahui equipment apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi kebutuhan AI yang mereka miliki pada saat ini. Dan juga solution kita juga disediakan mulai dari saat memulai masih kecil sampai dengan pada saat memiliki kebutuhan AI yang kompleks. Memiliki kemampuan untuk fleksibel dan custom, dan juga kita mendesain power dan cooling secara berbarengan, dan kita memiliki juga support untuk service dan juga mulai dari desain sampai dengan service selama siklus dari produk ini dipakai. Demikian, kembali ke Syafinas. Baik.